Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rurinta Praputri, NRP 0819404039. Saya berasal dari Prodi D4 Teknik Perpipaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan pemompaan air danau. Yang pertama, deskripsi kasus. Sebuah perusahaan Dam Kabupaten Gresik merencanakan membangun sebuah instalasi pengolahan air dengan kapasitas 500 meter kubik per hour dengan mengambil air di Danau Petro sebagai sumber bahan baku. Dibutuhkan perencanaan sistem pemompaan atau pompa dan jalur pipa untuk mentransportasikan air dari danau ke reservoir tangki sebelum dipompa dan masuk ke fasilitas pengolahan. Pompa dapat digunakan sebagai alat untuk menambah debit atau tekanan. Pada sistem transmisi atau distribusi, perlu menggunakan pompa jika kondisi daerah yang direncanakan memiliki elevasi sumber air yang lebih rendah dari pemukiman. Head total pompa yang harus disediakan untuk mengalirkan jumlah air yang direncanakan. Yang selanjutnya yaitu kasus sistem pemompaan. Reservoir hisap, saya memakai Danau Petro di Kabupaten Gresik. Untuk reservoir buangnya menggunakan tangki, tipe fluidanya menggunakan air, dan spesifikasi debit yang diinginkan yaitu 500 meter kubik per hour. Dan ini merupakan rute sistem pemompaan, di mana di sini nampak bahwa Danau Petro dan air berasal dari Danau Petro dan dipompa menuju ke tangki untuk melakukan pengolahan. Dan ini merupakan basic desain elevasi dan panjang pipa, di mana surface to pump house sepanjang 17,5 meter, sebelah sini atau L section, dengan beda elevasi 5 meter, dan pump house to temporary reservoir sepanjang 208,4 meter, dengan beda elevasi 58 meter. Yang selanjutnya yaitu penentuan Mayor Losses Coefficient. Yang pertama, parameter bilangan Reynolds section memiliki nilai 101.062.630,9. Untuk bilangan Reynolds discharge 1.328.287,62. Untuk faktor gesekan suction sebesar 0,01, faktor gesekan discharge 0,01, koefisien kerugian mayor suction 1,02, koefisien kerugian mayor discharge 15,59, koefisien kerugian mayor total sebesar 16. Untuk penentuan minor loss coefficient dengan menggunakan fitting in trench K minor sebesar 0,57 dengan jumlah 1 dan memiliki jumlah K minor 0,57. Elbow sisi suction K minor 1,18, jumlahnya 1 hingga sama 1,18. Fitting elbow sisi discharge 1,18, jumlah sebanyak 4 dan jumlah seluruh totalnya yaitu 4,71. Untuk fitting exit K minornya sebesar 1, jumlahnya 1 dan tetap hasilnya 1. Untuk koefisien kerugian minor total tidak ada dan jumlahnya untuk K minor 6,43. Untuk penentuan total loss coefficient dan head loss yaitu koefisien kerugian total memiliki nilai 22,43 dan head loss memiliki nilai 32,19 meter. Untuk penentuan kebutuhan head system, head pompa yang dibutuhkan atau head required memiliki nilai 96,4 meter. Yang selanjutnya yaitu tipe pompa memakai pada proses pemilihan pompa telah disimpulkan bahwa memakai tipe pompa FS 4NA5335 yang dicari di Ebara. Ukuran casing pompa yaitu dari diagram di samping ini
dapat ditunjukkan bahwa tipe casing 4NA5335 dengan ukuran pipa suction D sebesar 250 mm dan pipa discharge D sebesar 200 mm. Yang selanjutnya yaitu penentuan titik operasi, yaitu pada grafik ini head versus debit atau H versus Q yang diinginkan dan diameter impeller, serta penentuan daya pompa dan penentuan efisiensi pompa. Didapatkan diameter impeller memiliki nilai 542 mm dan NPSH required memiliki nilai 4 meter. Daya motornya yang dipakai yaitu 200 kW dan memiliki efisiensi sebesar 75%. Yang selanjutnya yaitu jelaskan apakah titik operasi berada pada BEP. Sesuai dengan namanya, kavitasi ini terjadi pada bagian discharge pompa. Hal ini bisa terjadi ketika tekanan discharge pompa yang terlalu tinggi, namun ada restriksi yang besar pada discharge pompa yang menghalangi aliran keluar pompa. Secara normal, hal ini terjadi ketika kita menjalankan pompa yang berada pada posisi kurang dari 10% dari titik efisiensi terbaiknya, best efficiency point. BEP biasa digunakan untuk menjelaskan sebuah titik di mana pompa sentrifugal beroperasi pada titik efisiensi paling tinggi, yaitu ketika kehilangan energi akibat transfer energi dari penggerak utama, yakni motor ke sistem fluida paling kecil, sehingga secara fisik fluida yang ditransfer memiliki karakter alur yang bagus, dan pompa berjalan dengan optimal. Berdasar kurva di atas, titik operasi berada pada efisiensi 75%. Dengan demikian, titik operasi letaknya sangat dekat dengan BEP yang berada pada efisiensi 82%. Yang selanjutnya yaitu pengecekan kecukupan NPSH. Penentuan NPSH available sebesar 13,29 meter dan penentuan NPSH required sebesar 3 meter. Pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu NPSH-A harus lebih besar dari sama dengan NPSH-R atau NPSH available lebih besar sama dengan NPSH required, di mana NPSH adalah net positive suction head atau head positive di sisi suction pompa. NPSH-A adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia di dalam sistem. NPSH-R adalah NPSH required atau NPSH minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa kavitasi. NPSH-A ditentukan dari sistem perpipaan, sedangkan NPSH-R diperoleh melalui pengujian pompa dan nilainya biasanya disediakan oleh vendor atau pabrikan pompa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi pompa yang direncanakan sudah aman dari kavitasi dan memenuhi syarat NPSH di mana NPSH-A sebesar 13,29 meter lebih besar dari NPSH-R atau NPSH required sebesar 3 meter. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.